Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Dedi Setiadi, mahasiswa Khadimul Ummah MUI Kota Cilegon. Pada kesempatan hari ini saya mendapatkan tugas dari Bapak dosen Bapak Dr. Andes Sutisna Abbas. Terima kasih atas kepercayaannya untuk bisa melakukan rekaman video kali ini. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita selalu dapat istiqomah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, juga kita umatnya sekalian hingga akhir zaman. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tema mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah merupakan sikap yang wajib kita miliki. Cinta kepada beliau adalah tanda keimanan kita. Sebaliknya, ketiadaan cinta kepada beliau akan mengakibatkan kekufuran yang mengantarkan diri kita kepada ancaman siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita wajib untuk mencintai Rasulullah lebih dari cinta kita kepada orang tua kita dan anak-anak kita. Kita wajib mencintai Rasulullah dengan cinta yang melebihi cinta kita kepada keluarga kita, harta kita, dan semua manusia. Kita wajib mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta kita kepada diri kita sendiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Riwayat hadis Muslim. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh umat manusia. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh cinta kita? Apakah derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jatuh jika kita tidak mencintai beliau? Beliau sama sekali tidak mengemis untuk kita cintai. Ketika kita enggan untuk mencintai beliau, hal ini tidak akan mengurangi kemuliaan dan kebesarannya. Cinta kita tidak sedikit pun menambah kemuliaannya, dan kebencian dari manusia juga tidak akan mengurangi kebesarannya. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah menjadi sosok yang dicintai, dimuliakan, dan diangkat sebagai kekasih Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau teladan untuk diikuti. Allah Subhanahu wa Ta'ala utus beliau sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta.
Diri kitalah yang membutuhkan cinta kepada beliau. Tentu bukan cinta yang sebatas teori, pengakuan lisan, membaca sejarah, atau hafal kisah hidupnya, tapi rasa cinta yang terwujud pada sikap melaksanakan ajaran dan nilai-nilai yang bersumber dari tuntunan beliau, sebagaimana yang beliau contohkan. Maka sungguh beruntung setiap insan yang mengikuti Rasulullah SAW dalam seluruh gerak-gerik dan nafas kehidupannya, sebab merekalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu cinta dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 manfaat yang akan didapatkan oleh manusia yang mencintai Rasulullah SAW dan mengikuti jejak langkah hidupnya. Yang pertama, Allah akan mendapatkan manisnya iman. Orang yang sehat jasmaninya akan merasakan berbagai rasa makanan yang dikonsumsi, tapi ketika ia jatuh sakit, seenak apapun makanannya, yang dirasa hanyalah pahit, bahkan kehilangan selera untuk makan, kecuali terpaksa agar bisa mengkonsumsi obat. Demikianlah keadaan orang yang beriman. Setiap insan beriman yang mengaku mencintai Rasulullah SAW, ia akan merasakan manisnya iman tersebut dalam bentuk rajin beribadah, bersedekah, dan mengamalkan sunnah-sunnahnya dengan perasaan lepas tanpa beban. Tapi jika hati kita sakit karena penyakit-penyakit hati, maka manisnya iman itu sulit untuk dirasakan. Begitulah gambaran tentang manfaat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma sawaha." Barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Dan yang kedua, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendatangkan ampunan dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya tanpa didasari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada nilainya sama sekali. Seperti halnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa kita kerjakan dengan baik dan benar tanpa mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi siapa saja yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan cinta dan ampunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang ketiga, hikmah kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya.
sebagaimana sebuah kisah tentang seorang badui yang ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu, wahai Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari itu? Orang itu menjawab, cinta Allah dan Rasulnya. Dan Rasul pun bersabda, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anas bin Malik, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, mengatakan, kami tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti kebahagiaan ketika mendengar sabda Rasulullah SAW bahwa engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Pada kesempatan inilah kesempatan kita di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad SAW, merupakan kesempatan bagi kita untuk memanifestasikan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan sungguh-sungguh menjalankan sunnah-sunnahnya. Mari dari itu kita terus merawat cinta kita kepada Rasulullah SAW. Betapa besar manfaatnya, betapa besar balasannya untuk setiap orang yang mencintainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk dalam kelompok dan golongan orang-orang yang mendapatkan manisnya iman, cinta dan ampunan Allah, dan kelak dikumpulkan bersama beliau Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.